Barangkali kaki yang terseret-seret itu kini benar-benar sudah lumpuh. Namun kakinya yang masih utuh ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa pula. Sekali sepak, anjingnya sudah mengaing. Dan sepakan berikutnya anjingnya sudah terhantar setelah membentur batang pohon. Kelegaan Kurdi lenyap seketika dan kepanikan muncul kembali pada dadanya. Apa yang harus ia lakukan? Melawan? Berarti ia akan hidup tersiksa karena ia harus melumpuhkan Kisanja dan membunuhnya sekaligus demi nama baik dan pekerjaannya. Berdiam diri saja dan menerima sambaran golok Kisanja begitu saja juga tetap merupakan kematian yang tersiksa. Ia sadar Kisanja akan melaksanakan dendamnya untuk melukai sebelah kaki Kurdi sampai lumpuh, kemudian merusak wajahnya sampai cacat menakutkan. Dan Kurdi akan tidak bisa bekerja. Kalaupun bisa, orang-orang yang sudah takut akan semakin takut lagi padanya. Bahkan mungkin tidak mau lagi meminta bantuannya. Hilanglah kesempatan untuk memperoleh sesajen-sesajen yang bisa meneruskan kelanjutan hidupnya. Selagi Kurdi masih belum bisa menentukan alternatif mana yang harus ia pilih, dengan menyeret sebelah kakinya, Kisanja telah berada di satu langkah di depan Kurdi. Di dalam jilatan cahaya rembulan yang samar-samar, dari sepasang matanya terpancar keluar sinar kebuasan dan dendam yang menyala-nyala. "Rasakan sekarang!" teriak Kisanja. Goloknya melayang langsung ke wajah Kurdi. Kurdi terkesiap tetapi sempat mengelak mundur. Tampaknya Kisanja benar-benar sangat bernafsu melaksanakan niatnya. Kurdi tidak melihat jalan-jalan lain kecuali melawan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk melakukan perlawanan yang sehebat-hebatnya, sehingga Kisanja tidak hanya akan merusak wajah atau memotong kakinya, akan tetapi didorong oleh dendam dan nafsu amarahnya, akan membunuh Kurdi sekaligus. Itu merupakan angan-angan yang paling manis untuk bisa diharap dalam keadaan segawat itu. Dan Kurdi akan terlepas dari tekanan jiwa yang menghantui dirinya selama ini. Menunggui jenazah orang lain. Melahap darah yang mengalir dari tengkorak manusia di kamar semedi. Menzinai mayat-mayat. Ia menggeram. "Apa boleh buat?" Ia kumat kamit membaca ajian-ajian yang ia miliki. Tubuhnya tergoncang dengan hebat. Seluruh darah di tubuh itu naik ke kepala, membakarnya menghanguskan segenap kesukaran. Lalu dengan mata merah bersinar-sinar, ia tegak menunggu datangnya serangan lawan. Namun serangan itu tidak pernah tiba. Ketika Kurdi membaca ajiannya, Kisanja mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu untuk membacokkan golok. Ia sama sekali tidak melihat bahkan tidak mendengar bagaimana sesosok makhluk lain yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari anjing yang sedang berusaha bangkit dari tanah, berlari dari semak belukar. Sebuah ringkikan yang keras memecah kesepian malam, disusul oleh hantaman dahsyat yang menerpa punggung Kisanja. Ia terjerembab jatuh seketika. Goloknya terlepas, menghujam di tanah tak jauh dari kepalanya. Masih untung tidak jatuh menimpa kepalanya sendiri, sehingga bisa-bisa senjata makan tuan. Kaget dan panik, ia menggulingkan tubuh lalu berusaha berdiri dengan susah payah. Namun hantaman yang mirip palu godam menimpa itu telah mematahkan beberapa tulang-tulang di tubuhnya. Ia menggeliat, meliuk, dan kemudian jatuh kembali. Makhluk ganas itu meringkik sekali lagi, maju pula sekali lagi.
Kedua kaki depannya terangkat tinggi di udara. Ki Sanja terbeliak, terpana oleh bayangan tubuh yang nampaknya seperti raksasa sebesar gunung yang siap terjun ke bawah. "Jangan!" Ia mengerang lirik. "Jangan!" Tetapi kaki-kaki kuda itu telah terhujam jatuh. Tak ubahnya batang pohon yang dipacakkan ke tubuh Ki Sanja. Salah satu hujaman kaki itu menghancurkan dadanya, dan yang satu lagi hanya seinci melewati pinggangnya. Ki Sanja menjerit histeris menggelepar-gelepar liar, sambil matanya tidak beranjak dari kuda yang berdiri di atas keempat kakinya yang kukuh, memandang musuhnya dengan tatapan yang mengerikan. Kejadian itu pun tidak lepas dari perhatian Kurdi. Ia terpesona, dan jantungnya seperti luluh melihat nasib apa yang menimpa diri Ki Sanja. Ia tahu sahabat-sahabatnya ingin menolongnya dari bahaya maut, melepaskan dirinya dari kesulitan yang menggerogoti jiwa. Akan tetapi, sama sekali tidak ia nyana akan begitu buasnya makhluk-makhluk yang selama ini belum pernah ia lihat membunuh makhluk lain, apalagi membunuh manusia. Kurdi tegang kaku menyaksikan kebuasan binatang-binatang kesayangannya. Tak kuasa berkata apa-apa. Lidahnya keluh sekali. Rasanya tubuhnya yang dihantam kaki-kaki yang kukuh itu bukan tubuh Ki Sanja. "Kurdi!" Kurdi tersentak. Ia menoleh ke arah Ki Sanja yang sudah berhenti menggelepar. Dalam kegelapan malam, tampak mata laki-laki malang itu menatap langsung ke mata Kurdi tajam, menusuk. Api dendam bersinar-sinar dari kilatan matanya. Hanya itu sajalah yang bisa ia lakukan kini. Berbaring diam, menahan azab yang menyiksa, namun masih mampu untuk menumpahkan dendam kesumatnya. "Aku akan mati," rintih Ki Sanja. "Tertawalah Kurdi, tertawalah melihat kematianku yang mengerikan ini. Tetapi rohku akan bangkit. Kau bisa menahan roh orang lain, tetapi tidak rohku. Aku akan bangkit Kurdi untuk melaksanakan dendamku. Aku akan menyiksa engkau, membangkitkan roh-roh orang-orang yang pernah sakit hati padamu, pernah berniat balas dendam atas perbuatanmu." Ia mengerang kesakitan sesaat, lalu melanjutkan. "Darahku Kurdi, darahku yang mengalir akan menjelmakan roh-roh mereka di sekitarmu, di depan biji matamu, sehingga sahabat-sahabatmu yang terkutuk itu akan mati di tanganmu. Aku bersumpah." Sehabis berkata begitu, kepalanya terkulai. Andai kata matanya ikut terpejam oleh kematian, Kurdi tidak akan tergoncang. Tetapi sepasang mata itu terbelalak liar dan langsung menatap ke mata Kurdi. Mata yang sudah tidak bersinar lagi, mati. Namun pengaruhnya terasa sampai ke sumsum. Kurdi tidak tahan memalingkan muka, kemudian berjongkok. Beban berat di selangkangannya lepas tanpa ia bisa tahan. Ia terkencing di tempat itu juga. Entah berapa lama ia dalam keadaan syok. Kurdi tidak tahu dan tidak mau tahu. Ia baru bangkit setelah warna subuh yang temara muncul dari balik bukit di kejauhan. Angin dingin menerpa tubuhnya. Ia menggigil dengan gigi yang gemelutuk. Erangan halus mengerakkan kepalanya. Ia lihat anjingnya yang setia dan tidak akan ia lupakan kebuasannya meringkuk di dekat roda kereta. Waktu Kurdi bangkit, anjing itu melolong lirih. Tampaknya makhluk bersinar mata ganjil itu telah lepas dari siksa yang menerpa tubuhnya oleh tendangan Ki Sanja. Kurdi menarik nafas, gersang di udara yang lembab. Embun mulai naik, mengapur di udara. Kuda penarik kereta yang tidak beranjak dari samping mayat Ki Sanja semenjak manusia yang malang itu menerima nasibnya, mendengus perlahan, kemudian meringkik tertahan.
seolah-olah berusaha menyambut datangnya pagi dengan pikiran yang masih kalut. Kuda itu memperhatikan tuannya dengan diam-diam dan Kurdi menyadari kalau ia diperhatikan. Ia tidak ingin membalas pandangan kuda itu karena betapapun sahabatnya yang juga setia ini telah melakukan sesuatu pekerjaan yang paling mengerikan dari segala macam kejadian-kejadian buruk yang selama ini pernah dilihat oleh Kurdi. Selama beberapa saat, ia masih termangu-mangu memikirkan kejadian itu. Akan diapakan mayat Kisanca? Betapa rusak dan porak-porandanya tubuh laki-laki itu. Tentulah rohnya teramat penasaran, lebih dari apapun di dunia ini. Penasaran Kurdi menggigil lagi. Selama ini ia bertugas menunggui orang-orang mati yang diperkirakan rohnya penasaran. Tadi malam pun ia melakukan hal yang sama. Bedanya, kali ini terpaksa tanpa ada yang meminta, tanpa ada sesajen. Ia punya persediaan menyan di kantong. Bunga-bunga rampai banyak terhadap di sekeliling tempat itu. Tetapi semua itu tidak berguna. Sumpah Kisanca sebelum kematiannya tergurat dalam benak Kurdi. Diam-diam ia mengakui rasa takut yang mengaliri itu seluruh tubuhnya. Roh Kisanca tidak akan mudah ditaklukkan. Jadi ia akan membangkitkan roh-roh orang yang pernah dibuat sakit hati oleh Kurdi. Jadah, maki Kurdi. Aku tidak sudi mengingat-ingat itu. Lalu ia menghardik pada sahabat-sahabatnya. Ia kemudian menutupkan peti mati yang menganga terbuka semenjak tadi malam. Kurdi tidak bersila lagi untuk memperhatikan tubuh mayat perempuan di dalam peti mati itu. Ketika ia menutupinya, ia bahkan tidak melihat perubahan di kulit tubuh yang putih mulus serta halus itu. Bulu yang panjang bermunculan di sana-sini. Banyak sekali bulu-bulu berwarna coklat kehitam-hitaman. Kedua belah tangan Nyi Ijah memanjang. Demikian pula kuku-kukunya. Perubahan yang lebih dahsyat terlihat lebih jelas di wajahnya yang tadinya manis dan penuh daya pesona. Andai kata Kurdi mau memperhatikannya, setelah menghenyakkan punggung yang letih di tempat duduk kereta, Kurdi termangu-mangu memandang mayat si Kisanca. Akan dibiarkan sajakah tubuh laki-laki yang sudah tidak berketentuan wujudnya itu terhampar di tanah atau lemparkan ke dalam jurang? Biar tubuh itu remuk atau terpotong-potong, berserakan tak dikenali lagi sehingga penduduk yang kebetulan melalui jalanan hutan ini tidak berlari terbirit-birit ketakutan pulang ke rumah untuk kemudian jatuh pingsan atau meriang dan membuat panik di mana-mana. Tetapi, buat apa susah-susah menggotong tubuhnya ke pinggir jurang? Sudah saja di sana, toh nanti burung-burung pemakan bangkai akan membereskannya, atau binatang-binatang hutan lainnya. Mereka tidak perlu membanting tulang untuk mendapatkan santapan pagi. Mengingat umurnya, daging-daging tubuh Kisanca mungkin agak sedikit liat. Tetapi bagaimanapun, makanan gratis selalu menarik selera. Tetapi ketika kereta sudah berjalan meninggalkan tempat itu, serta hamparan sawah-sawah penduduk mulai tampak hijau keputih-putihan dalam pelukan embun pagi nun di bawah sana, Kurdi berbalik pikir. Alangkah bahagianya penduduk yang hidup di kampung sana. Alangkah bahagianya manusia yang bisa menikmati cucuran kerikatnya. Mereka bisa meninggalkan sesuatu untuk keturunan mereka kelak. Dan kalau mereka mati, akan ada yang menangisi serta mengurus Kurdi atau Kisanca. Benar, mereka juga menikmati hasil cucuran keringat sendiri. Meskipun kenikmatannya sangat jauh berbeda dengan orang-orang lain yang tidak perlu memenggal leher anak-anak seperti Kisanca atau meretanya. Tetapi apa boleh buat, ia harus mengejar waktu. Setelah itu pulang kembali ke rumah membersihkan peti bekas ditiduri mayat Nyi Ijah, lalu tidur di dalamnya setelah lebih dahulu menutupnya. Alangkah menyenangkan tidur di dalam peti mati itu. Tidak terdengar suara apapun yang mengganggu.
Tak ada cahaya yang masuk, bahkan udara pun hampa. Ia bisa tidur tanpa gangguan, bisa memusatkan pernafasan tanpa harus membuat lelah paru-parunya. Sejam 2 jam, atau sehari 2 hari. Bahkan ia kuat tidur dalam peti selama berminggu-minggu. Sampai ada orang datang mengetuk pintu rumahnya, dan nalurinya menyuruhnya bangun karena ada yang harus dikerjakan. Tak air Kurdi berhenti. Ia membersihkan golok, tangan dan kakinya yang dikotori tanah. Mulutnya kering, namun ia sama sekali tidak berselera untuk meminum air itu. Apa yang ia makan, apa yang ia minum hanya darah sesajen. Darah semata-mata. Itu adalah ketentuan yang harus ia jalankan. Kutuk, tepatnya. Tanpa mengetahui kapan kutuk itu akan berakhir. Ia hanya tahu ayahnya telah melatih dirinya menjalankan hal itu semenjak ia lahir ke dunia, tanpa sekalipun mengenal apa artinya susu ibu. Itu pula sebabnya Kurdi tidak mungkin menikah dengan Mira. Mira akan heran mengapa Kurdi hanya meminum dan memakan darah. Kalaupun Mira tahu dan mengerti, Mira tak akan tega membiarkan anaknya nanti hidup semata-mata dari meminum darah sesajen pula. Mira akan tersiksa dan mati menderita seperti moyang perempuannya. Wajah-wajah curiga menyambut Kurdi ketika ia membawa kereta melewati jalan utama sebuah desa. Mula-mula orang tertarik untuk memperhatikan peti di belakang. Anak kecil pun tahu buat apa peti itu. Meskipun mereka tidak tahu apakah peti itu berisi atau kosong. Namun orang-orang yang berpapasan dengan Kurdi memicingkan mata dengan dahi berkerut, dan beberapa di antaranya menghindari cepat-cepat. Kalaupun ada yang berani untuk mendekat, orang itu segera mundur setelah anjing yang berjalan di samping kereta menaikkan kepala untuk memperlihatkan sinar matanya yang hijau kemerah-merahan. Moncong lebar dengan gigi-gigi taring yang runcing, serta lidah terjulur keluar berwarna lebih merah lagi. Merah darah. Ia menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar, seolah-olah memberi isyarat agar orang-orang jangan coba-coba mendekat. Buah! Empat Kurdi kemudian meludah ke tanah. Ia terus memacu keretanya. Roda berderak ribut, hampir melabrak seorang anak yang berlari ke jalan untuk mengejar seekor ayam burik, sehingga seseorang laki-laki setengah umur terpekik kaget dan buru-buru menyeret anaknya ke tepi. Namun tak urung lepas caci maki dari mulutnya yang ditempeli tembakau. Setan, ngebut, ya kereta-kereta reat itu mobil lah. Kurdi acuh tak acuh, selalu begitu. Juga ketika di ujung desa seseorang yang duduk mencangkring di dalam lindungan bayang-bayang pohon beringin menyapa. Tergesa-gesa benar, mau kemana Pak? Sapaan yang ramah itu menarik hati Kurdi. Biasa, ada urusan, jawabnya. Jawaban lumrah sambil membalas anggukan orang tersebut. Namun tiba-tiba hatinya terkesiap. Ia menoleh ke belakang orang itu tertawa. Tawa yang tersendat-sendat membuat wajahnya yang rusak tampak mengerikan dengan mata melotot lebar. Mengingatkan Kurdi pada seseorang pilot tertawa. Orang itu berdiri lalu bertumpu ke batang pohon. Kakinya pincang sebelah, sementara dari dadanya yang rusak berlumur darah bersembulan tulang belulang yang patah-patah. Kaget. Memang akulah ini kau. Mengapa tidak turun dari kereta supaya kita berbincang-bincang bareng sesaat dua saat? Kurdi menarik tali kekang kuda seketika. Kaki-kaki depan kuda terangkat tinggi, kemudian menjompak jatuh ke tanah keras, menimbulkan suara berdebuk mirip batang-batang kelapa tumbang dengan dahsyat. Kuda meringkik, berdiri dengan gelisah di atas keempat kaki-kakinya yang kukuh. Kurdi hampir saja terlempar dari tempat duduk kereta. Sekali lompat, ia sudah menjejakkan kakinya di tanah. Seraya berseru lantang melontarkan sumpah serapah. Ia mendekat ke bawah bayangan pohon beringin besar itu dengan marah.
Sialan kau, Kisanja. Kau mau kita selesaikan di sini sekarang, huh? Lantas lupa pada kutuk yang ditimpakan atas dirinya. Ia keluarkan golok dari balik kemeja yang langsung ia sambarkan ke tempat di mana tadi ia lihat orang itu berdiri. Celak. Terdengar suara mata golok menghujam ke sebuah benda. Bukan lunak semacam leher, tetapi keras. Tanganku ditegang. Dengan jari jemari semutan tiba-tiba. Matanya melotot memperhatikan apa yang telah dimakan oleh mata goloknya. Batang pohon beringin. Tidak ada orang. Tidak ada suara apa-apa. Kecuali helaan nafasnya sendiri yang terengah-engah menahan amarah. Di belakangnya terdengar suara mendengus. Kurdi memutar tubuh dengan cepat seraya menarik goloknya kuat-kuat dari batang pohon. Golok itu lepas dan ia sudah siap menerima serangan. Tetapi yang berada di hadapannya hanyalah kereta mayat yang sudah rehat itu, serta kuda penarik yang menolehkan kepala ke arah Kurdi, memperlihatkan sorot mata tajam dan seperti mencemooh. Ternyata kuda itu yang mendengus. Jadah! Maki Kurdi perlahan. Ia mengurut dadanya yang sakit. Liar, matanya mencari kian kemari. Tidak ada siapa-siapa. Dari rumah penduduk yang terdekat, ia lihat ada orang memperhatikan. Meskipun jauh, Kurdi bisa menebak pancaran di mata orang tersebut. Seraya angkat bahu, ia naik kembali ke tempat duduk kereta. Menghela nafas berulang kali, kemudian melucut punggung kuda. Hiya! Tidak, ia tidak percaya. Bayangan tadi hanyalah kosong semata. Ia yakin. Ia melihat bayangan Kisanja. Ia yakin mendengar suaranya pula. Kalau tidak, amarahnya tidak akan begitu meluap sehingga ia lupa diri. Selama ini ia cukup berhati-hati menghindari pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar kemauannya. Tetapi kali ini, hebat dia. Diam-diam Kurdi memuji. Siang bolong bisa memperlihatkan diri. Benar-benar penasaran arah Kisanja. Jangan-jangan mayatnya pun ikut bangkit dari kubur dan ia seret sepanjang perjalanan kemana ia pergi. Kalau tidak, mana mungkin ia muncul dalam wujud yang sempurna. Ilmu yang luar biasa. Arwah yang muncul di siang bolong. Ia geleng-geleng kepala. Hampir-hampir tidak yakin sekarang pada dirinya sendiri. Ia bayangkan mayat Kisanja bangkit dari kuburnya di pagi buta. Sementara kereta melaju, ia pusatkan jiwa, semedi dengan mulut kumat kamit membaca aji-aji dan mantra-mantra yang ia miliki. Sambil tidak lupa memohon kepada arwah pemilik tengkorak kepala di rumah yang ia tinggalkan, agar memberinya kekuatan dan petunjuk. Samar-samar di antara kabut yang menutupi kegelapan di balik kelopak matanya yang mengatup, ia melihat gerakan dan suara. Gerakan tanah rekah dan batu-batu besar yang ia susun bergelinding jatuh dengan suara yang bising sehingga tekak telinganya terasa sakit. Dan rekahan tanah dan lubang di bawah mana tadinya batu-batu itu terletak. Mayat Kisanja berusaha duduk, kemudian bangkit. Kabut semakin menebal, mata Kurdi perih. Ia berusaha bertahan tetapi kabut itu mengeras seperti batu, sehingga kelopak matanya cepat-cepat ia pentang lebar-lebar. Ia melihat kudanya berhenti dengan dengus gelisah, seraya menelangkan kepala ke samping kiri. Perasaan tidak enak menyentuh ulu hati Kurdi. Kurdi sangat terkejut waktu menyadari apa yang menyebabkan kuda menjadi demikian gelisah. Ternyata anjingnya yang setia itu telah tergeletak di pinggir jalan, dengan dua kaki belakangnya melecat-lecat liar. Sepasang matanya yang besar hampir-hampir terloncat keluar dari rongga menahan rasa sakit, dan moncongnya keluar darah berwarna merah kehitam-hitaman. Di antara lendir yang berbusa, dengan cemas Kurdi melompat dari tempat duduk kereta, bergegas mendapatkan sahabatnya itu. Mengapa? Pertanyaan itu tidak ia teruskan.
Mata Kurdi menangkap bengkak yang besar di selangkangan anjingnya. Ucapan kaget lepas dari mulut Kurdi. "Wah, baru ku ingat. Kau terkena Sepaki Sanja tadi malam." Ia rahup anjing itu dalam pelukannya. Ia elus-elus kepalanya, seraya menghibur dengan kata-kata manis yang disambut oleh anjing itu dengan erangan halus. Matanya yang hijau kemerah-merahan menatap ke mata Kurdi. Entah apa yang ingin disampaikan anjing itu, Kurdi tidak tahu. Tetapi jantungnya sempat berhenti berdenyut waktu menyadari betapa tatapan mata anjing itu teramat ganjil, antara minta dibelas kasihani dan ditinggalkan begitu saja. Ada perintah samar-samar tersembunyi di balik sinar mata itu, agar Kurdi menjauh dan jangan memperdulikan sahabatnya. "Tidak," berungut Kurdi. "Kau tak akan kutinggalkan. Kau akan sembuh," katanya membelas. Anjing itu merintih, kemudian melolong. Kurdi menoleh waktu mendengar suara orang berlari-larian. Ternyata laki-laki yang tadi memperhatikan waktu Kurdi membancok pohon beringin. Orang itu adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya. Kaki dan tangannya kurus sekali. Demikian pula wajahnya yang tirus. Kurdi heran, ia bisa berlari secepat itu. Tetapi keheranannya segera lenyap setelah melihat tatapan mata laki-laki tua tersebut. Pandangannya yang tajam dan berpengaruh membisikkan ke hati Kurdi kalau ia sedang berhadapan dengan seorang manusia yang punya ilmu. Diam-diam ia merasakan uap dingin pada tubuhnya dan segera sadar orang tua ini berasal dari kalangan Magic Putih. "Olehku batu," sapanya begitu ia berjongkok di samping Kurdi. Si penunggu jenazah termangu beberapa helaan nafas. Ia tidak menyukai orang asing. Seperti kata hatinya, menegaskan orang lain lebih tidak menyukai dia lagi. Tetapi suara ramah itu agak mendinginkan pula hatinya. Sehingga seraya mencoba tersenyum, ia menyerahkan anjingnya untuk diperiksa oleh orang tua yang aneh itu. Rungut si orang tua. Ia mengusap jenggot putihnya sejenak, memandang ke arah luka di selangkangan anjing. "Siapa yang menganiaya makhluk malang ini? Tadi waktu ketemu melihat rumahku, aku sudah lihat anjing ini berlari-lari seraya menyeret kaki-kaki belakangnya. Itu makanya aku terus mengikuti dengan mataku, sampai kulihat anjing itu tersentak menggelepar di pinggir jalan tanpa kau sadari." "Oh," cetus Kurdi. "Itu saja. Namaku Jumena." Orang tua itu memperkenalkan diri tanpa mengulurkan tangan, karena ia tengah sibuk memijit-mijit bagian yang bengkak di selangkangan anjing, sehingga binatang itu melolong-lolong dengan suara lirih. Mendengarkan suara lolongan memilukan itu, hati Kurdi membelas. Ia lupa untuk balas memperkenalkan diri. "Apakah bisa sembuh?" tanyanya dengan bernafsu. Jumena manggut-manggut agak lama. "Terapi untuk sementara. Bengkaknya bisa dibuat hilang. Yang menendang bagian ini tentu seseorang yang sangat kuat. Tulang selangkangan anjing ini patah. Namun aduhai, anjing ini ternyata lebih kuat lagi. Anjing-anjing lain pasti sudah mati." Ia menoleh pada Kurdi. "Mau kau ambilkan akar ilalang dan getah daun ambacang?" Tumbuhan-tumbuhan yang diminta si tua Jumena itu banyak terdapat di pinggir jalan, sehingga dalam waktu beberapa detik, Kurdi telah memperoleh dan memberikan segenggam air ilalang dan beberapa helai daun ambacang yang getahnya bertetesan. "Kau rupanya nggak mau susah-susah memanjat, mau cepat-cepat saja," rungut Jumena seraya menerima benda-benda itu. "Daun embacang ini sudah tua-tua.
Kurdi mau berlari lagi ke batang bajang terdekat. Tetapi orang tua itu keburu meneruskan. Sudahlah, yang ini juga memadai. Ia kemudian meletakkan akar-akar itu di atas sebuah batu permukaan rata. Lalu akar itu ia gilas dengan tangannya sampai lumat dan mengeluarkan cairan putih kecoklat-coklatan. Cairan itu segera ia sodorkan ke mulut anjing. Sementara getah dedaunan ia oleskan ke bagian yang membengkak. Mulutnya kumat kamit, namun tidak ada suara apapun yang didengar oleh Kurdi, kecuali hembusan angin, serta hala nafasnya sendiri. Tidak lama kemudian, rintihan anjing itu berhenti. Matanya mengatup dengan tenang. Orang tua itu berhenti kumat kamit, barulah ia mendesah. Aneh, katanya. Darah yang keluar dari mulut binatang malang ini merah kehitam-hitaman. Kupikir ini bukan dari yang sendiri. Kurdi gelagapan. Ingatan selintas pada saat-saat anjing itu menerkam, lalu merenggut betis Kisanca, membuat ia kehilangan kata-kata. Lama baru ia bergumam. Di tengah jalan ia menerkam binatang lain. Oh ya? Orang tua itu menoleh ke arah kuda di depan kereta. Salah satu kaki kuda itu dilekati oleh darah kering bercampur lumpur. Apakah kudamu juga melakukan hal yang sama? Kurdi terjengah, namun cepat ia memperoleh jawaban. Tadi malam, seekor macan kumbang mau menerkamku, tetapi kuburu sahabat-sahabatku yang setia ini menolong. Macan itu telah mati sebelum kuku-kukunya sempat menjamah tubuhku. Orang tua itu mendehem. Ia serahkan anjing yang sakit itu ke tangan Kurdi. Setauku, darah macan tidak hitam. Entah kalau macan jadian. Ia geleng-geleng kepala dengan dahi mengernyit, dan sudut-sudut mulutnya mengurat tajam. Pergilah, bengkak di tubuh anjingmu akan lenyap, serta tulangnya yang patah ia akan bersambung kembali. Jangan biarkan bergerak untuk sementara. Kurdi mau mengucapkan terima kasih, tetapi si tua Jumena buru-buru menjauh seraya mengibaskan sebelah tangannya. Pergilah, aku mencium bau tidak enak di sini. Dan setelah kereta Kurdi menjauh, Jumena bersungut-sungut sendirian. Makhluk terkutuk. Jasadnya saja anjing, tetapi rohnya kuda itu juga. Dan tampaknya orang yang duduk di tempat duduk kereta itu tidak mengetahui makhluk apa yang selama ini ia anggap sahabat-sahabatnya. Orang ini pun tidak memiliki mata yang jernih. Apakah yang dijuluki si penunggu jenazah bernama Kurdi? Kalau ya, menyesal aku mengurangi penderitaan salah seekor makhluk peliharaannya. Kemudian ia mengurut dada dan berucap, jauhkan hambamu ini dari cengkeraman setan ya Tuhanku. Lalu ia memutar tubuh kembali ke rumahnya dengan langkah tertati-tati. Tidak biasanya ia melakukan pekerjaan mengobati orang atau binatang berakibat hampir lumpuhnya persenian-senian tubuhnya. Oleh sebab itu, ia menyadari binatang yang ia jamah tadi bukan binatang yang terlihat pada wujudnya saja. Ada sesuatu kekuatan atau makhluk lain bersembunyi di dalam tubuh binatang itu. Sesuatu yang ia duga tentulah manusia adanya, seperti dirinya sendiri. Ia letih benar. Untunglah kesadarannya muncul segera, sehingga ia tidak perlu menjamah makhluk terkutuk itu berlama-lama. Makhluk itu telah ia lepaskan dari siksaan sakit, tetapi ia tak yakin apakah perbuatan itu perlu ia lakukan. Kurdi merasa berterima kasih sekali. Ia biarkan kereta berjalan dengan lambat, agar goncangannya tidak menimbulkan rasa sakit kembali.
di tubuh anjing yang kini meringkuk diam-diam di sampingnya. Tampaknya anjing itu telah jatuh tertidur. Selintas, Kurdi memperhatikan moncong binatang kesayangannya. Benar, warna darah yang keluar dari mulut anjing itu agak kehitam-hitaman. Ia mencoba mempertajam matanya untuk memperhatikan darah kering di antara lumpur yang mengotori salah satu kaki depan kuda penarik kereta. Juga darah itu tentulah kehitam-hitaman, karena setelah mengering telah berubah warnanya seperti arang. Darah Kisanca, darah membusuk, sungutnya. Terngiang kembali sumpah Kisanca. Darahku yang mengalir akan menjelmakan Roro. Darahnya yang mengalir. Apa maksud Kisanca? Mereka tinggal menempuh satu desa lagi sebelum tiba di pinggir kota kecamatan, di mana makam suami Nyi Ijah terletak. Ia telah menyuruh roh Nyi Ijah mencari makam itu, dan roh itu memastikan tempat di mana suaminya dikuburkan oleh sanak keluarga mereka, lengkap dengan petaknya, bagian berapa dari petak itu, serta pohon apa yang terdapat di dekat nisannya yang berbatu putih pualam. Satu-satunya nisan berbatu pualam di pemakaman yang akan didatangi Kurdi. Mudah sekali mengenali makam itu. Akan tetapi, sekarang sudah keburu datang malam. Kalau saja anjingnya yang malang tidak terluka, sehingga kereta harus berjalan lambat. Mudah-mudahan saja mayat Nyi Ijah tidak keburu membusuk, sungutnya, tak lupa menoleh ke belakang. Tutup mati terletak rapat di tempatnya. Pati itu tidak bergerak-gerak. Alangkah damainya mayat itu berada di sana. Tetapi alangkah tersiksanya roh dan jasad mayat itu nantinya. Begitu ia menemukan makam suaminya, berbaring sejenak di sana untuk melampiaskan kerinduan yang lama terpendam. Makanya Ijah akan pergi lagi. Pergi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang seorang manusia pun tidak akan pernah menyukainya. Seburuk-buruknya kematian Kurdi, ia masih termasuk orang yang beruntung. Jasadnya akan mati dalam keadaan sempurna sebagai manusia, dan rohnya akan tetap roh seorang manusia pula. Sedang Nyi Ijah. Roda kereta terantuk ke akar sebatang pohon. Kurdi agak terlonjak, dan anjing yang meringkuk di sebelahnya terbangun. Pelan sahabatku, bujuk Kurdi seraya membungkuk dan mengelus-elus punggung kuda. Pergunakan matamu yang menakjubkan itu dalam gelap malam. Tak usah tergesa-gesa. Terlambat beberapa jam tak ada salahnya. Kuda itu meringkik. Halus. Halus. Ia tajamkan telinganya. Bukan, kuda itu tidak meringkik, tetapi bersorak. Sorak kegembiraan yang tertahan, seolah-olah senang melihat munculnya rembulan yang retak-retak di antara gumpalan-gumpalan awan berarak. Bulan retak, itu adalah pertanda tidak baik, pikir Kurdi. Tetapi Kurdi terkesiap. Kuda ini masih terus berlari perlahan-lahan menarik kereta. Tetapi kaki-kaki depannya tampak lebih pendek dan menukuk berlawanan dengan ketukan biasa. Juga kedua kaki belakangnya menekuk di lutut ke arah depan. Apa yang terjadi dengan kudanya? Ia coba menahan tali kekang, tetapi kuda itu terus berlari. Hanya sedikit menggoyangkan kepala oleh tarikan tali, tetapi terus berlari seraya bersorak. Ya, jelas kini bersorak, senang, dalam cahaya bulan. Kulit kuda yang hitam legam berkilat-kilat itu perlahan-lahan mulai berubah warna, bahkan berubah bentuk. Tiba-tiba Kurdi menyadari bahwa yang menarik kereta bukanlah seekor binatang, melainkan sesosok tubuh lain. Tubuh manusia yang hancur mengeluarkan darah di sana-sini, memperlihatkan tulang belulangnya yang putih rembuk sama sekali. Sekali kuda itu menoleh ke belakang menyeringai. Bukan seringai kuda, tetapi seringai seseorang. Seseorang manusia yang juga hancur wajahnya. Bukan pula wajahnya Kisanca.
melainkan wajah seorang laki-laki yang belum pernah ia kenal. Laki-laki yang menyeringai liar dengan mata buas, memandang Kurdi di tempat duduk kereta, serta kedua tangan dan kakinya bukan berlari, tetapi mencakar-cakar tanah, berusaha menahan berat beban yang dibawanya. Tanpa sengaja, Kurdi menyentuh anjing yang setahunya berbaring meringkuk di sebelahnya. Tetapi tangannya menyentuh udara hampa yang dingin. Ia menoleh. Tersirap darahnya seketika. Di sampingnya duduk sesosok tubuh yang juga sudah rusak di sana-sini. Sesosok tubuh perempuan. Benar, sesosok tubuh perempuan, akan tetapi tangannya tidak merasa menyentuh sesuatu. Meskipun tangan Kurdi berada tepat di bagian tengah dada perempuan itu. Kaget, tangan Kurdi tersentak mundur. Sikapnya berubah jadi hati-hati. Betapa tidak, bukan saja perubahan telah terjadi pada wujud binatang kesayangannya, akan tetapi juga barusan tadi Kurdi tidak menyentuh tubuh yang hangat, melainkan udara hampa yang dingin dengan mata terpentang lebar. Ia perhatikan sosok tubuh yang berjongkok di sampingnya itu, bergoyang-goyang hebat oleh goncangan kereta yang berlari dengan kecepatan tinggi. Mata Kurdi yang tajam segera mengenali wajah makhluk itu. "Kau!" cetusnya, hampir-hampir tidak percaya pada pandangan matanya. Mulut yang mengerikan itu menyeringai lebar, memperdengarkan suara mengikik. Bersamaan dengan terdengarnya suara mengikik itu, hidung Kurdi mencium bau busuk dan anyir yang keluar dari sekujur tubuh perempuan itu. Lamat-lamat mata Kurdi menangkap genangan darah membeku di bagian-bagian tubuh si perempuan yang rusak hebat. Terhantam benda berat yang tidak kenal ampun. Kurdi ingat betul perempuan ini mati karena menerjunkan diri ke atas rel persis pada waktu sebuah kereta api kilat lewat di kampung mereka. "Mau apa kau?" Lembut Kurdi hati-hati. "Apa maksudmu menggangguku, Marni?" Arwah perempuan yang telah mengambil alih wujud anjing Kurdi itu hanya tertawa menyeringai. Dalam bayangan bulan yang retak-retak dimakan gerhana, sepasang matanya tampak berkilat-kilat, seolah-olah sumburan api yang menyambar-nyambar ke wajah Kurdi. Penunggu jenazah itu menggelakkan pandangan si perempuan, kemudian berusaha memusatkan pikiran. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.